Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini saudara dan keluarga mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah disertai dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Semoga keadaan saudara dan keluarga selalu sehat dan baik-baik saja. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh hari ini, jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami bersyukur buat segala keadaan yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi kami dan Engkau senantiasa beserta kami dalam segala keadaan yang kami lalui. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah setiap hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami di dalam jalan-jalan-Mu dan terangilah pikiran kami agar bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Matius 11 ayat 8 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Arti kata kuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk menarik bajak, pedati, dan lain sebagainya. Kuk dirancang untuk dipakai oleh sepasang hewan, dan karena kekuatan semua hewan tidak sama, maka jikalau satu hewan lemah, maka hewan yang lebih kuat akan mengangkat kuk itu bagi hewan yang lemah. Secara rohani, kuk berarti adalah sesuatu yang mengikat atau membebani seseorang. Disadari ataupun tidak, setiap orang memiliki kuk di dalam hidupnya. Saat seseorang tidak bisa tidur karena suatu beban, atau bangun dari tidur dan langsung memikirkan suatu beban, maka itu adalah kuk bagi orang itu. Kuk mungkin berupa pekerjaan yang tidak disukai, masalah hutang piutang, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tuhan mengetahui bahwa kita tidak akan kuat menanggung semua kuk kita sendirian. Jadi Tuhan menawarkan kepada kita untuk menjadi satu kuk dengan dirinya. Tuhan mengetahui bahwa kita lemah sehingga Tuhan menawarkan kekuatannya untuk mengangkat kuk bersama kita. Sayangnya, banyak orang mengabaikan tawaran Tuhan untuk memikul satu kuk bersama Dia karena orang melihat hal itu sebagai suatu beban atau ikatan. Orang lebih memilih untuk memikul kuknya sendirian tanpa Tuhan. Padahal memikul satu kuk dengan Tuhan memberikan kita sangat banyak keuntungan. Di antaranya adalah keuntungan yang pertama, yaitu menerima pertolongan Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jika hewan yang lemah tidak kuat memikul kuk, maka hewan yang kuat akan memikul kuk itu bagi hewan yang lemah. Begitu juga di saat kita lemah, dan memang kita adalah makhluk yang lemah, maka Tuhan menggunakan kekuatannya untuk menolong kita menanggung semua beban yang tidak sanggup kita tanggung. Keuntungan yang kedua yaitu bisa belajar dari Tuhan. Hewan yang kuat adalah hewan yang memimpin arah tujuan dan hewan yang lemah mengikuti pimpinan itu. Hewan yang lemah juga mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh hewan yang kuat. Dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan, Tuhan Yesus berkata agar kita belajar dari Tuhan Yesus
Dan memang itulah tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya, yaitu untuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Memikul satu kuk dengan Tuhan akan membuat kita belajar dari Tuhan tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Keuntungan yang ketiga yaitu hidup yang lebih tenang. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup kita, melainkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, akan membuat kita lebih tenang dalam menghadapi setiap beban dalam hidup kita. Mengetahui bahwa Tuhan yang memimpin arah langkah kita akan membuat hidup kita lebih tenang karena kita bisa mempercayai bahwa Tuhan akan memimpin kita ke dalam hal-hal yang baik dan benar. Sahabatku yang terkasih, sahabat firman kehidupan, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menerima tawaran Tuhan untuk memikul satu kuk dengan Tuhan Yesus. Karena sebagai manusia yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita memerlukan pertolongan Tuhan, belajar dari Tuhan, dan hidup yang lebih tenang. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan kita akan Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat pengajaran firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya firman-Mu tertanam dengan baik di dalam tanah hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam diri kami. Kiranya Engkau memakai hidup kami sebagai perpanjangan tangan-Mu di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.